Kiri ya sayang. Kiri, baru kanan. Sini kiri. Kebaliknya ya. Ada hal unik selama kita di Collins. Di sini banyak odong-odong, guys. Ya, masuk. Tuh, guys, ada odong-odong, guys. Jadi nggak cuma di Indonesia, di sini juga ada odong-odong. Oke, tujuan utama kita ke sini, kita mau ke tempat museum. Lokasinya sebetulnya nggak terlalu jauh ya dari katedral. Cuma kita malas jalan, capek. Kita naik bis aja. Hemat energi. Tiket di sini ada yang model 5 orang untuk 24 jam. Harganya lebih murah. Cuma 17,2 euro. Masuknya ini ya sayang. Nah, ini sekarang kita menyeberang. Lagi celeng-celinguk caranya mau nyebrang ke tempat museum, ternyata jembatan lagi rusak dan kemudian kita disamperin oleh petugas sini. Rupanya bisa naik odong-odong ini kita buat menuju ke cepat. Ya, jadi mereka jadiin shuttle. Ada shuttle. Kita ngomongin soal odong-odong, ternyata emang ini transportasi menuju ke museumnya. Jadi kalau enggak di sini juga ada odong-odong yang keliling area tempat-tempat wisata di sini. Harganya 12 euro tadi ya masalah ya. Ya 12 euro. Anak kecil setengahnya. Dan yang paling nyenengin dari kota Collins apa ya? Di kotanya mereka provide wifi. Iya, jadi di hampir di semua wilayah itu di provide oleh wifi Kalau negara gratis. atau apa daerah Jerman lainnya. Tapi di Pol ini jadi bisa gratis berwifi. Kalau gitu provider internet bisa laku dong. Tapi dibilang sih 4 jam tapi setelah 4 jam you need to sign up apa gitu. Iya, sign up lagi. Iya, Apa? sign up lagi. Oh, iya. Apa benar buat fakir kuota kak? Punya kalau mau beli paket kan. Di dalam jalan nih, odong-odongnya. Grunjal. Ya, seru lah. Kita di Indonesia nggak pernah naik odong-odong di sini aja ya. lebih keren dikit. Cuma kalau di Indonesia enak, ada full musik. Di sini sepi. Bisa request. Oke. Let's go. Aduh. Itu dia, kita ada di seberang sana. Ini kanan masuknya. Tadi itu di sebelah kanan. Cuma jembatan lagi rusak, jembatan yang hijau ini lagi rusak. Jadi disediakan odong-odong untuk ngantar ke sini. Nah, ini tujuan utama kita Iya, diduitin adalah coklat museum. Lin, coklat museum. Ayo kita makan coklat sepuasnya. Oke, di sini kita bisa lihat sejarah dari coklat ya.
Oke, di sini ada pohon coklat. Ini hutan tropis buatan. Sialah, salah lah. Mana sayang pohon coklat? Kan banyak di kita pohon coklat. Mana pohonnya? Itu pepaya. Itu paya. Itu kakao. Ini. Oh, ini kakao. Nih pohon coklat. Kamu nggak pernah lihat pohon coklat? Di Indonesia banyak banget, kalau lewat Semarang kan ada. Oh, itu dia coklatnya tuh. Tuh biji coklatnya tuh. Tuh biji coklatnya. Yang hijau itu? Ya. Nah itu. Tapi itu belum matang. Nih, biji coklatnya tuh. Masih hijau. Jelasin proses buatan coklat ya, mulai dari panen. Nah, kalau panen nih buahnya seperti ini, ya, seperti ini. Nah, di dalamnya nih kalau dibelah, itu nanti ada biji-bijinya. Nah, inilah biji coklat nih. Nah, seperti ini nih biji-bijiannya kalau dibelah. Oke, nanti biji ini diambil semua, terus mulai di fermentasi dulu. Fermentasi, dikumpul di satu tempat, difermentasi. Setelah itu baru dikeringin dan dikupas. Nah, jadilah nih biji coklatnya nih. Dari biji kopi, tapi udah mulai tercium wangi dan warna coklatnya. Nah, lokasi coklat yang populer itu salah satunya adalah di Indonesia. Terbesar, termasuk penghasil coklat. Jadi coklat itu numbuhnya di daerah tropis ya. Dari sini kelihatan ya, penghasil coklat terbesar di dunia itu adalah Ekuador. Kedua itu adalah Brazil. Nah, Indonesia juga termasuk satu penghasil terbesar. Dia produksinya 180.000 ton coklat. Oh, Malaysia juga itu ya. Punya sedikit, tapi brandnya lebih populer ya, aneh ya. Iya, Barrels ya. Iya, Barrelsnya lebih populer dibanding Indonesia. Sayang sekali ya Indonesia ya. Kita banyak cuma impor. Iya, kita mengekspor coklatnya keluar. Kemudian kita beli lagi coklatnya, itu balik lagi Indonesia. Iya. Nambah harga gimana? Coklat musim ini rasanya kayak keliling coklat factory-nya Willy Wonka. Dijelasin proses pembuatan coklatnya lengkap banget dari awal sampai produksi. Nah, tuh lihat tuh, kalau lagi produksi segini banyak ya tuh coklat semua. Apa itu sayang? Jadi awal pembuatan coklat ya, ini dipanggang dulu. Jadi semua coklat yang dari hutan tadi, terus difermentasi, kemudian dikeringkan. Nah, dikeringkan di sini ya. Jadi semua biji coklat dimasukkan dalam sini. Ini dipanggang sih sebetulnya coklat. Panggang. Jadi seperti itu kalau udah kering. Nah, tuh kurang lebih seperti itu, udah kering.
cara pembuatan yang tepatnya ya. Tuh satu dipanggang kayak tadi. Oh enggak deh. Dua dilehin. Kalau dilehin. Ya kalau dibentuk. Tester coklatnya. Coklatnya masih hangat. Rasa coklatnya enak banget, enak banget. Kilo, ngadepnya pesennya kilo banget. Coklatnya enak, enak kan? Itu masih meleleh, gitu deh. Boleh bukan 2 kali, boleh sepuasnya ternyata. Jadi di sini ada Choco Fountain, harusnya sih dari atas ya, gitu. Terus kita yang masuk ke pabrik coklat ini boleh nyicipin dan boleh bolak-balik. Coklatnya enak banget, masih anget, baru banget, masih enak banget. Malam. Oh guys, ini rasanya beneran kayak di dalam pabriknya Willy Wonka. Tuh, nanti coklatnya ada bentuk-bentuk macam-macam yang lucu-lucu. Tuh, ada bentuk ini. Lucu. Tuh lihat tuh. Nah, jadi di sini tempat studionya. Oh, jadi ternyata buat bikin sebuah model coklat bola gini itu ada kayak seniman ya. Oh, jadi harus dilukis dulu pikir-pikirannya. Jadi boleh dibilang handmade. Setelah dilukis, nah baru dicetak seperti ini. Oh, ada bentuk kuda, atau modelnya.
Oke guys, ini mungkin boleh dibilang coklat yang termahal yang pernah saya lihat ya. Beratnya 23 kilo. Cetakannya seperti ini nih. Tuh ada yang bentuk anak, perempuan dan anjingnya. Harganya 600 euro dijual. Wow, ini kayak di surganya coklat guys. Yang lempengan besar juga ada. Oh, yang lempengan besar juga ada. Apa tuh yang? Guys, aku lagi di surga. Surganya coklat ini, lihat. Telur ini penuh dengan coklat enak. Langsung dari pabriknya. Langsung dari pabriknya, terus Oke, macam-macam ya. variannya macam-macam banget. Bahkan ada bir coklat di ujung sana tadi udah lihat. Bir coklat. Nah, terus ada coklat-coklat kayak gini, lihat deh. Aduh, gemes banget. Wah, ini bikin lapar mata banget ini. Ini bukan untuk dikemas bawa pulang. Ini dia pakai tuh lihat tuh. Ini coklat lihat. Dari Museum Coklat kita mau sholat sekarang. Jadi sekarang kita menuju ke Cologne Central Mosque. Di sini waktu jam 5:30 masih terang ya. Jadi ini masih masuk waktunya asar. Karena matahari terbenam jam 8. Meskipun remang-remang tapi ini masih waktu asar. Nah, ini suasana jalan menuju ke masjidnya. Di sini banyak juga sepeda ya. Cuma kalau di sini sepedanya galak-galak banget guys. Lebih galak daripada di Belanda. Ya, karakteristik ya, ini ngomongin karakteristik, bukan berarti mereka mungkin gimana-gimana, enggak. Tapi memang setiap bangsa itu punya karakter masing-masing. Kalau kita dibilang adalah bangsa yang ramah, ya itu benar. Karena ketika di beberapa negara, kalian akan ngerasain orangnya tuh cuek banget, jarang senyum, ya lempeng-lempeng aja. Bersenggolan atau apapun, ya cuma mungkin mengucap maaf ya, ada ya 1, 2 gitu, tapi dengan muka yang datar. Dan Jerman ini termasuk orangnya yang masing-masing, jadi bukan tipe orang yang ramah sama pendatang atau sama sesama gitu. Jadi ya itulah karakter ya gitu. Tapi sekali lagi disclaimer, seperti itu karakteristik tiap bangsa itu, bukan berarti mengeneralisir bahwa mereka pasti yang nggak senyum itu nggak baik, itu nggak juga begitu lah ya. Ya, kita cuma random sampel. Tapi ya bukan random sampel, sepanjang kita jalan ini kan kita gitu. Jadi mereka ngeliat anak kecil gitu, mereka cuek aja. Banyak anak-anak bayi lucu, kalau kita tuh udah nggak tahan ya. Ada orang jatuh, ya udah sadis gitu aja. Ya ada orang jatuh ya biasa aja gitu. Ya tapi gitu, artinya mereka nggak peduli dengan urusan orang lain. Mind your own business ya, kayak gitulah gitu. Jadi nggak usil. Ya bagusnya enak kayak kalau punya tetangga, kalau tinggal di Jerman nggak diusilin tetangga. Gak ada yang kepo. Gak ada yang kepo gitu ya, kayak gitu deh. Apa namanya ya, sekelumit
Sekelumit cerita tentang Germany. Khususnya di Cologne ya, nggak tahu kalau Ya, di ya, kota khususnya lain. Cologne. Mungkin akan beda, nggak ngerti lah. Gitu. Ya, gitu. Nyampe di masjidnya. Kita masih harus nyebrang. Ini dia masjidnya, masjid terbesar di Cologne. Tuh, lagi renovasi. Ya. Awas yang. Harus hati-hati sini jalan. Sepeda berebutan. Kalau di sini, di Eropa ini, Eropa Barat. Kalau di Eropa Barat, guys, tahu nggak? Cepat. Takutnya takut apa? Takut ketabrak sepeda loh. Sepeda goes ya, bukan sepeda motor. Wow, populasinya emang luar biasa dan cara mereka berkendaranya itu di atas angin. Karena mereka benar-benar disiapkan dan dikhususkan punya jalur khusus dan lain sebagainya. Sayang lagi renovasi. Harusnya ini masjid yang cantik ya. Wah, ada lokernya buat tas. Ini tempat wudhunya. Nggak ada ya? Ada sudut. Entahlah buat apa ini ya. Berikutnya kita mau nonton Moulin Rouge. Naiknya mana ya? Sini yang masuk sini. Ini ada di backstage ini bukan sih? Bukan. Itu mah buat itu artisnya. Bukan nanya aja. Di sini entrance ya. Emang bukan di sini? Iya nih masuk. Udah telat jalan. Oke. Tutup. Depan lagi. Depannya mana sih? Ini pintu keluar nih. Lihat dekorasinya guys. Sangat glamor. Sumpah ini keren banget dekorasinya. Benar-benar extravaganza. Nah, gengs. Sekarang lagi break Moulin Rouge. Jadi ini adalah drama musikal yang terkenal dari Prancis sebenarnya. Show-nya mulai jam 7, tadi kita buru-buru lari-lari ngejar show-nya dan kita terlambat 10 menit.
Sebenarnya kita ada bookingnya, kursi di bawah. Cuma karena kita terlambat 10 menit, show-nya udah mulai. Kita nggak boleh masuk Kita nggak boleh masuk. ke area hall bawah, hall utamanya. Jadi kita terpaksa harus turun ke bukan turun. Kita harus naik ke atas ke balkon. Ya, kelas balkon. Tapi ini malah enak karena dari atas ini malah kita bisa melihat Seluruh view. seluruh view gitu. Karena dari balkon ke mana? Panggung. Ke park nggak terlalu jauh jaraknya. Jadi jaraknya pendek, jarak pandangnya tuh pendek gitu. Sedangkan kalau dari balkon, karena kita dari kejauhan agak lebih jauh lagi, malah bisa lihat sampai ke sisi kanan kiri. Jadi kalau untuk drama musikal kayak gini, seluruh panggung itu terisi gitu. Jadi mereka nggak cuma di center aja. Jadi kalau di atas, dari atas gini malah kita bisa lihat keseluruhan pemandangan gitu. Tarian-tariannya di pinggir, para penari latar dan lain sebagainya itu kita lihat semua. Ya ada bagusnya juga gitu. Enak jadi view-nya lebih wide dibanding kita di bawah. Sebenarnya di waktu break ini kita boleh ya kalau mau pindah ke kursi yang Bawah. udah kita booking. Jadi kalau kalian terlambat itu di waktu break lah kalian bisa pindah ke kursi yang sudah kalian booking. Tapi ya silakan sih, selera aja ya. Ada orang yang lebih senang lihat dekat mungkin karena masalah penglihatannya mata dan lain sebagainya. Tapi kalau aku suka di atas balkon maksudnya. Ya, ini sebetulnya kita pengennya nontonnya langsung di Prancis ya, langsung di Paris ya kan, memang yang teater paling keren itu memang ada di Paris. Cuma sayangnya memang saat pesen 1 bulan sebelumnya itu udah habis dong. Karena kita kan nyampe di Paris tuh nanti kemungkinan pas weekend. Dan itu memang udah full book. Kita nggak bagian seat sama sekali. Show-nya baru ada tuh jam 11:30 malam. Jadi show-nya kalau di Paris itu ada 2, jam 7 malam sama jam 11:30 malam. Ya kalau jam 11:30 malam ya teler lah kita. Ya, karena Apa yang durasinya kita tonton? juga cukup panjang. Jadi 2 jam ya? Hampir 3 jam. Oh, hampir 3 jam dibagi 2 sesi ya. Setengah jam break. Setengah jam break. Itu. Terus apa lagi? Oh ya, pesan tiketnya. Pesan tiketnya di online aja. Bisa pesan di online, sebaiknya online sih, jangan langsung on the spot. Karena Lebih murah? bukan lebih murah, cuma paling nggak kita bisa reserve kursinya. Karena kalau langsung makin belum tutup bagian ya? iya, itu aja kita pesan udah sebulan sebelumnya aja kita dapat di kursi pinggir. Yang ini dan ini hari Rabu ya, which is itu hari kerja bukan hari Rabu. Itu aja udah susah dapat kursinya. Ya gitulah. Ini drama musikal kedua yang kita tonton di luar negeri ya, gitu ya. Pertama kali waktu itu kita tonton Di Inggris. waktu kita ke Inggris Ya, gitu. di London. Di London. Dan kita amazed banget dengan Ya. dengan show-nya gitu ya. Makanya Tarian, musiknya kita tuh musiknya suka itu gitu keren ya. banget, itu vibes-nya keren banget. Ya. Dan teater juga bukan teater yang cuma sekedar panggung gitu ya. Ini bener-bener dekorasinya itu keren banget gitu loh. Dan dari situ kita jadi tertarik karena di Indonesia somehow belum ada yang menyerupai kayak gini. Belum ada desainnya yang sesophisticated ini, yang semewah ini, yang seglamorous ini. Ya pokoknya yang seniat inilah gitu. ini niat banget sih guys, teater keren banget. Teaternya bagus banget, propertinya gitu. Tapi sayang memang kita selalu dilarang untuk merekam ya. Jadi kita nggak bisa nggak bisa nampilin merekam. gitu ya. Jadi ini aja kita recording di saat lagi break. Kalau break boleh karena tirai mereka tutup. Tirai gitu ya, tutup, bagus. yang lain pada istirahat, pada ada yang Iya, minum, iya. ada yang Nggak makan, mengganggu ada yang orang, ya. ke toilet segala macam. Ya kita nggak ngapa-ngapain, kita di sini aja lah, kita nge-vlog aja. Cuma ini juga satu hal yang harus kalian perlu pertimbangkan kalau mau nonton drama musikal adalah bahasa. Terus terang di sini ya karena ini kita lagi di Jerman, Ya apa boleh buat nggak ngerti mereka ngomong apa gitu. Ya main language yang dipakai meskipun ada beberapa scene gitu ya mereka pakai bahasa Inggris tapi ya itu juga scene untuk istilah opening lagu dan lain sebagainya gitu. Jadi sisanya itu mereka berbahasa Jerman. Orang ketawa, kita juga ketawa, tapi ngetawain diri sendiri karena nggak ngerti mereka ketawa kenapa gitu ya. Ini ceritanya. Tapi kalau untuk istilahnya film-filmnya sebetulnya ada film-film atau ya drama-drama bioskop yang sebetulnya garis besar ceritanya kan bisa kita tebak ya. Kalau Cini
mereka juga ada filmnya. Kalau dulu di London kita nonton Mamma Mia. Jadi kalau itu sih karena bahasanya Inggris ya gitu, kita mengerti lah seluruhan Kalau naskahnya, ini percakapannya. totally kita nggak ngerti. Kalau ini mereka karena apa. Ya udah, jadi kita nikmatin aja seninya. ya cuma musik itu kan universal ya. Jadi meskipun nggak ngerti bahasa atau filmnya sendiri juga kita nggak terlalu notice ya tentang Moulin Rouge ini kan. Cuma nggak apa-apa lah gitu. Seni tetap bisa dinikmati guys, asli deh. Karena keren banget. Jadi changing dari latar per latarnya itu gitu. Apa namanya sih? Pergantiannya, propertinya itu keren banget. Nggak didorong-dorong orang gitu guys. Nggak yang kayak manual ya. Iya. Kalau di Indonesia kayaknya ada beberapa lah pertunjukan tipis-tipis yang mirip kayak gini, tapi jauh lah sih masih. Cuma Kelasnya beda jauh. kelasnya beda. Mereka masih gotong-gotong propertinya secara manual, didorong kursi atau apa. Kalau ini nggak, dia semua udah otomatis dan ya pokoknya indah banget, glamor banget gitu. Ya ekstravaganza banget. Gitu. Kalau lagu-lagunya sebenarnya lagu-lagu yang Kita populer kenal, ya. ya. Lagu-lagu yang populer. Cuma di dubbing, dialihbahasakan ke bahasa dialihbasikan ke bahasa lokal mereka gitu, bahasa Ya, Inggris, kalau kita di lagi Jerman, bahasa Jerman. Tapi kan kita ngerti ya dengan soundnya aja kita tahu oh ini lagu ini gitu. Sebenarnya untuk kita yang biasa nonton konser teriak-teriakan di Indonesia, nonton gini pengen ikutan sing-along, tapi mereka nggak terbiasa ya guys. Jadi kalau kita nonton drama musikal di luar, mereka terbiasa untuk tertib. Jadi nggak sing-along, jadi kayak nggak enjoying sebenarnya. Kalau orang Indonesia pasti udah ikut nyanyi bareng ya, gitu loh. Kalau lagunya mereka tahu. Kalau mereka nggak suka itu, dan mereka kan mungkin marah ya. Kalau ngerasa terganggu gitu. Jadi kalau di sini memang budayanya mereka, kalau mereka lagi nonton show seperti ini tuh, Ya udah kita diem. mereka benar-benar diam dan menikmati show-nya. Ya, Nggak ada yang recording, benar-benar nggak ada yang- ya dalam Nggak ada diam yang main ya. HP, Dalam benar-benar nggak ada yang diamnya. bersuara, Ya. totally silent. Ya kalau di Indonesia kan tahu lagunya kita nyanyi, ikut sing-along tipis-tipis itu orang biasa gitu dan maklum dan memang senang begitu gitu kan cara Saya aja kita terus terang dengerin lagu ini pengen bersenandung aja gitu, udah ditegur sama sebelah. Ya gitulah kayak kita juga nggak boleh gitu gitu rasanya ya udahlah gitu Kita hargai lah budaya mereka. Ya udah, kita lagi di sini, udah. Ini kita masih lagi break, istirahat sebentar, mungkin kira-kira setengah jam. Ada season kedua. Oke lah, overall itu aja review kita mengenai Moulin Rouge. Kalian harus coba nonton sesekali waktu ya. Nggak rugi lah gitu, maksudnya it's really worth for money gitu ya. Memang sih agak pricey ya untuk secara harganya. Berapa kalau di sini? Ya pokoknya range-nya tergantung kursi, ya. Tergantung kurang kursi. lebih lah. Paling murahnya itu 80 euro, itu paling murah. Kelas paling murahnya 80 euro. Ya, berapa sekitar berapa tuh ya? Nggak tahu Ya, lah, kali- aja lah kurs kali 17.000 ya guys. Tapi maksudnya ini adalah ada experience yang maksudnya yang harus kalian, ya menurut saya ya, kalian harus jalanin. Karena saya kalau nyampe Eropa dan kalian nonton Moulin Rouge, apalagi teaternya ini nggak semuanya apa ya, di semua Eropa nih memang tersebar. Cuma nggak semua kota tuh punya gitu loh. Nah kebetulan kita lagi di Cologne. Tadinya kita mau pesan yang di Paris, ternyata penuh, udah bersedih hati. Tapi kemudian tiba-tiba, loh, ternyata di Jerman tuh di Cologne ada dan kita akan ke sana gitu loh. Ya why not gitu loh. Karena keretanya kita juga kebetulan kereta kita malam kan. Ya udahlah. Gitu. Oke guys, itu aja. Jadi, ya pokoknya kalian inilah sebanding dengan uang yang dikeluarkan kok. It's worth it. Ini 3 hours. experience yang luar biasa. 3 hours. Di Indonesia ini kita belum ada. Kalau ke Inggris apalagi harus kalian nonton. Cuma nanti mungkin- Spare 3 jam 4 jam di malam hari untuk nonton ini. tapi mungkin untuk ininya beda-beda ya. Untuk apa namanya? Ini no dulu. Are you looking for something? Yes, yes. Zoek aan mijn stropjas. Ada yang tinggal atas. Yaudah, itu aja. Tutup vlog kita hari ini ya. Itu ya. End of the day kita akhiri dengan nonton Moulin Rouge. Nanti malam kita akan berangkat menuju ke Swiss. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga semuanya lancar dan tepat waktu.